Halo kawan UGM, ketemu lagi di UGM Podcast dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan sosok yang saat ini lagi viral, karena videonya yang membahas tentang persoalan yang sedang dihadapi oleh negara ini. Siapa dia? Pak Made Andi Arsana, dosen dari Fakultas Geodesi. Apa kabar? Bli? Kabar baik, Mbak. Manggilnya Bli aja ya? Bli aja, masa Mbak? Oh iya, betul. Bli. Sebenarnya ada persoalan apa sih yang dihadapi oleh Indonesia? Ini saya dengar kabar nih tentang laut, tentang perebutan air, perebutan pulau gitu. Apa yang sebenarnya terjadi? Oke, yang terjadi adalah kalau triggernya dulu ya. Ya. Cina datang ke perairan dekat Kepulauan Natuna, melakukan penangkapan ikan. Itu pertama. Kedua, Indonesia yakin itu airnya. Oke. Indonesia punya tuh air itu, betul, namanya betul. ZEE gitu, zona ekonomi eksklusif. Jadi kalau menurut perspektif Indonesia itu kesalahan pastinya, kan? Makanya kemudian dilakukan respon, memprotes dan segala macam. Nah, jadi yang terjadi adalah nelayan Cina datang ke perairan dekat, saya ulangin, dekat Natuna, dan itu adalah di perairan Indonesia menurut perspektif Indonesia secara hukum, diprotes. Yang kemudian jadi agak liar persoalannya adalah banyak orang yang menduga Cina itu mengklaim Natuna, kan gitu yang ada berita mau ambil pulaunya, mau ambil pulaunya gitu. Dan pulau itu potensial. Jadi yang benar adalah satu, Cina tidak pernah mengklaim Natuna dalam arti pulau Natuna. Kita punya pulau Natuna tuh, Cina nggak pernah mengklaim itu. Yang dilakukan seperti tadi adalah dia mengklaim laut di sekitar pulau Natuna. Gitu. Tapi itu pun kan juga nggak benar ya? Nah itu pun nggak benar. Gini ceritanya. Kalau kita bicara soal kekuasaan negara atas laut, itu kan ada hukumnya sebenarnya. Iya, betul. Namanya United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS itu. UNCLOS itu bilang, mungkin kalau di SMA kita juga ingat kan, negara itu berhak atas 12 mil laut teritorial, ZEE 200, landas kontinen ZEE gitu. Exactly. Nah itu kan ada aturannya tuh, dari daratannya diukur sekian mil, sekian dari mil, dari pulau terluar. Nah artinya itu ada hukumnya. Nah Indonesia sudah mengakui hukum itu, Cina juga sudah ngakuin hukum itu. Berarti kan logikanya kedua negara ini clear dong. harusnya ngikutin aturan itu ketika mengklaim laut. Nah kalau Indonesia jelas ngikutin aturan itu. Jadi misal mengklaim ZEE itu 200 mil dari pulau terluarnya, itu udah benar Indonesia. Nah yang terjadi baik di Cina adalah dia mengklaim itu jauh banget, tidak ngikutin aturan itu. Nah karena kalau kita lihat di peta dia Bli, kan Cina di atas. Cina di gitu atas, kan? Di atas di banget. utara lah. Di utara ya, itu atas. Di atas tuh. Pokoknya kalau kita lihat peta utara, di atas kan jauh gitu. Banget, betul. Nah jadi dia tidak pakai aturan tadi itu yang 12, 24, 200. Jadi diklaim aja gitu seluruh Laut Cina Selatan nama kawasannya itu diseluruh semuanya. Nah klaimnya Cina yang kalau boleh saya guyon nih, yang ngawur itu, kebablasan dia klaimnya. Itu tumpang tindih dengan hak Indonesia. Indonesia tadi kan pakai 200 itu, nah itu tumpang tindih. Nah kemudian dia datang ke situ nelayannya untuk mancing ikan tadi itu. Di dalam klaim dia, tapi juga termasuk itu kebetulan tumpang tindih dengan ZEE Indonesia. Jadi bagi kita, mereka datang tuh ke ZEE kita. Betul, ke halaman kita. Kita. Tapi bagi dia datang itu ya di dalam klaim yang sudah diajukan sejak dulu itu. Nah, kenapa klaimnya bisa berbeda? Menarik ini. Pertama, Cina itu kan sudah melakukan klaim itu sebenarnya udah dulu banget, tahun 1940-an. Ya. Sebelum adanya UNCLOS. Nah itu menarik untuk itu kita pahami juga. UNCLOS itu kan muncul tahun 82 tuh. Nah dia udah klaim tahun 47 itu petanya pertama disampaikan. Nah artinya dia selalu bilangnya gini, ya kan kami mengklaimnya sebelum ada UNCLOS. Tapi kan Cina tadi Bli Andi sampaikan sudah dia mengakui UNCLOS itu. Nah itu poin kedua kemudian. Kalau dia bilang begitu, ini kan klaim sebelum UNCLOS. Kenapa UNCLOS harus dijadikan pedoman satu-satunya kira-kira begitu? Nah kalau saya ditanya, harusnya dibalik situasinya. UNCLOS itu kan memang dibuat justru untuk merapikan klaim-klaim yang ngawur-ngawur, siapapun yang punya lah ngawur. Begitu dibuat UNCLOS maka semua harus rapi. Artinya begitu ada negara yang mengakui UNCLOS, maka dia harusnya udah dirapikan. Kembali aturan itu. Nah itu kalau saya contohkan kemarin dalam satu tulisan saya itu, Filipina melakukan hal yang sangat baik. Contohnya, sebelum ada UNCLOS dia juga sama tuh klaimnya juga ya
ngawur dalam arti memang begitulah dia terima dari penjajahnya kan. Kotak itu bentuknya. Tapi dan itu bahkan udah masuk di undang-undang dasar dia. Berarti kan kuat banget sebenarnya bagi Filipina. Tapi begitu ada UNCLOS dan dia mengakui, dirapikan semua klaimnya oleh Filipina. Nah, kita berharap sebenarnya sebagai orang-orang yang belajar hukum laut, Cina melakukan hal yang sama gitu. Dan itu tidak dilakukan. Itu tidak dilakukan. Jadi dia mengakui UNCLOS iya, meratifikasi UNCLOS iya, tapi ketika di Laut Cina Selatan dia tidak sesuai dengan UNCLOS itu ketika melakukan klaim gitu. Alasannya adalah lagi-lagi karena satu itu sudah dilakukan sebelumnya dan itu katanya menurut sejarah nelayan-nelayan Cina itu udah datang ke situ dari dulu sebelum apalah gitu, sebelum kita ada kira-kira gitu. Sehingga sekarang ya wajar dia tetap melakukan itu. Tapi kan itu dibantah juga oleh banyak orang. Misalnya gini, loh kan Sriwijaya dulu udah sampai ke mana-mana gitu. Masa kita mau klaim kita bisa bilang nenek moyang kita Majapahit sampai kemana-mana. Orang pelaut kan. Gitu. Betul, lebih luas gitu ya, menang-menangan. Jadi itu yang tapi yang mau saya tegaskan tuh sebenarnya gini Mbak Eva. Jangan sampai kita memahami Cina mau mengklaim Natuna. Ini hal yang beda soalnya. Betul. Jadi biar clear gitu ya. Tidak ada Indonesia itu bersengketa pulau sekarang ini. Nah itu yang dipahami. Yang namanya Natuna itu sah banget milik kita. Tidak ada yang mengklaim, tidak ada yang membantah juga. Itu harus clear. Nah mungkin masalahnya muncul ketika karena di Laut Cina Selatan tadi saya bilang itu bukan cuma urusan laut, tapi emang ada pulau-pulau kecil, namanya Spratly Islands. Ini yang disengketakan memang. Ada 200-an pulau-pulau kecil tuh. Cina pengen punya, Vietnam pengen punya, Brunei pengen punya, segala macam itu. Dan itu sebenarnya secara legal milik Indonesia. No, pulau kecil tadi yang saya bilang tadi itu memang disengketakan. Itu bukan Natuna ya. Natuna kan agak di selatan. Yang pulau kecil itu belum tahu itu milik siapa. Belum tahu milik siapa. Cuman nama Chinese-nya, nama barannya itu Nansha. Nansha itu kalau diucapkan, itu kan kalau kita lihat press release-nya Kementerian Luar Negerinya Cina sebenarnya itu kan dia tegas sebutkan yang dia klaim itu Nansha namanya. Saya khawatir banyak orang tuh salah dengar atau salah duga dikira Natuna. Jadi ada media yang kemudian salah menyampaikan itu gitu. Nah, mungkin kalau kembali ke situ jadi ada pulau-pulau yang disengketakan ini itu diklaim oleh Cina, jadi nggak cuma Cina, Vietnam ya mau, Taiwan mau, Malaysia, Brunei segala macam. Nah itulah yang disengketakan, tapi ini bukan Natuna ya. Jadi artinya supaya kita clear, Indonesia nggak ikut rebutan ini nih, pulau kecil-kecil ini. Kita baik hati soalnya. Baik hati dan pulau udah banyak. 17.000 itu aja susah banget ngurusnya kan. Klaim-klaim lagi. Nah artinya makanya Indonesia di Laut Cina Selatan itu mengistilahkan dirinya non-claimant state. Jadi negara yang tidak ikut mengklaim pulau-pulau itu tadi. Gitu. Tetapi wilayah halaman lautnya dimasukin oleh kapal asing, kapal Cina. Nah kalau kita lihat sekarang kan ada Natuna di sini nih ujung agak utara. Berarti kan di utaranya tuh memang hak kita karena kan diatur oleh UNCLOS tadi sampai 200 kan. Nah itulah yang menjadi hak kita gitu. Nah itulah yang kemudian klaimnya Cina itu overlap dengan yang itu, dengan halaman kita itu. Nah, biasanya orang awam tuh begitu melihat begitu, kita kan membayangkan nih punya rumah halamannya dimasukin orang asing, marah kan? Betul. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang Indonesia? Marah kah? Ini menarik nih. Saya mau luruskan dulu satu hal. Betul. Saya kemarin di Twitter sama di Instagram tuh bikin polling gitu. Boleh nggak sih kapal negara asing masuk perairan Indonesia? 90% lebih mengatakan nggak boleh. Iya. Dan itu salah. Oh salah. Jadi kapal negara asing itu boleh masuk perairan Indonesia. Masuk dan ngambil ikan loh, Bi. Nah, ngambil ikan nggak boleh. Ini yang mau saya cerita dulu gitu maksudnya. Jadi kalau misalnya memasuki itu boleh. Ada namanya hak lintas damai atau innocent passage. Jangankan di ZEE, di laut teritorial kita pun boleh kok. Orang itu masuk dan nggak harus izin. Tapi memang ada aturan mainnya ketika mereka lewat, mereka harus ini nggak boleh itu nggak segala macam dan terutama permisi lah gitu meskipun nggak izin exactly. Terutama memang nggak boleh ngambil kekayaan alam itu pasti. Jadi maksud saya ini jangan sampai kita itu ada karena banyak sekali saya baca komentar apalagi netizen yang terhormat ya itu bilangnya tembak aja atau misalnya usir aja tenggelamkan. Nah kalau orang cuma lewat itu nggak boleh digituin. Nah maksud saya gini nih perspektif kita tentang laut itu rupanya banyak salahnya karena kita sudah terlalu lama berorientasi daratan. Betul. Parno mungkin ya. Parno. Jadi kalau kita pikir itu seperti kayak halaman rumah. Orang lewat kita boleh tegur gitu. Ngapain lo gitu. Dulu ada kejadian lucu malah. Saya di satu seminar gitu.
saya bicara berdua gitu. Satunya nih bapak pembicara yang satunya lagi itu bilang gini, kenapa misalnya di Selat Malaka itu kita nggak portalin aja, terus kita pajakin gitu kan? Ya? Dan 300-an orang di situ tepuk tangan semua dan anggap itu ide yang keren banget gitu. Kan saya jadi ngerasa padahal sebenarnya secara hukum itu nggak boleh begitu karena kekuasaan negara atas laut itu beda dengan kekuasaan negara atas daratan. Okay. Nah, sorry saya balik ke tadi ya. Kalau datang ke situ, kalau datang dan lewat nggak apa-apa. Tapi begitu dia datang dan terbukti mengambil ikan, oh jelas itu memang harus dilakukan satu tindakan. Nah, tindakan ini kemudian yang kita mau bahas gitu ya. Pertama, yang datang itu kan kapal sipil, Mbak Ika. Sipil kan. Sipil itu lawannya sipil. Kalau kita ngomong di ZEE tadi, itu bukan kawasan militer. Wait, Bli. Kasus Sipadan, Ligitan, Ambalat dan lain sebagainya itu kan juga berawal dari sipil. Iya nggak? Betul. Masyarakat sipil yang di sana berkembang. Ya. Nanti kita cerita soal Sipadan, Ligitan, Ambalat ya. Tapi artinya maksud saya gini, ketika ada kapal masuk, misalnya Cina katakan datang masuk mancing ikan, itu aktivitas sipil kan gitu. Nah artinya yang merespon pun harus sipil. Karena kalau nggak nanti menjadi salah. Artinya nelayan-nelayan di sekitar situ yang merespon atau gitu. Coast Guard. Oh ya. Nah kalau memang kita bicara penegakan hukum, kita sering melupakan Coast Guard. Penegakan hukum oleh sipil, bukan penegakan hukum oleh militer. Itu yang saya maksud tadi. Kalau masa ditegas harus dong ditegakkan, kita harus. Pertama, penegakan hukum harus ada ketika ada orang datang memang mencuri, tapi oleh sipil, karena itu di ZTE. Kedua, ketika tadi ngomong soal ketika datang, terus ketiga adalah kehadiran, kedua adalah kehadiran. Yang cuma lewat aja gitu. Bukan itu satu lah tadi. Tapi kehadiran kita. Kalau kita mau benar-benar di situ menegaskan hak kita, klaim kita, ya ada di situ. Harus hadir dong. Gitu. Hadirnya berupa apa? Karena itu ZTE yang aktivitasnya adalah eksploitasi, ya berarti harus hadir di situ melakukan hal yang sama. Nelayan kita ada nggak di situ? Nah selama ini gimana? Saya terus nggak punya datanya. Tetapi itu kan cukup jauh di utara tuh, cukup jauh di utara dan laut lengang begitu ya. Jadi mungkin rough juga ininya, gelombang dan segala macamnya. Jadi saya bayangkan tidak banyak kapal nelayan Indonesia, apalagi yang tradisional nggak mungkin sampai ke situ. Itu kan berarti perlu kapal besar segala macam. Nah pertanyaan berikutnya, sejauh mana kita sudah melakukan itu? Walaupun lagi-lagi itu tidak akan menentukan. Kalau kita nggak kesana terus orang boleh ngambilin, bukan gitu maksudnya. Tapi artinya kalau kita nggak hadir di situ, maka kita sebenarnya tidak mendapatkan keuntungan. Betul. Karena gini, yang namanya ZEE itu keuntungan kita cuma satu kok, bisa memanfaatkan sumber dayanya. Kekayaan alam di situ. Kan gitu. Jadi kalau kita tidak hadir di situ untuk mancing ikan, berarti sebenarnya nggak ada gunanya juga punya kan? Kira-kira begitulah. Gitu. Jadi artinya satu, kita memang harus menegakkan hukum ketika ada orang datang ke situ mancing ikan, karena itu tidak benar. Kedua, harus hadir di situ. Dalam arti sipil tadi, aktivitas sipil yang memang dibenarkan di ZTE.